Assalamualaikum teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Tukang Sate Kampung. Di sini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Langsung Mbak ke pertanyaan pertama. Oke, Mas, untuk jual sate kan harganya 10.000. Apakah Mas masih bisa untung? Kalau jualan sate 10.000 itu teman-teman masih bisa untung. Kalau saya jualan di kampung ini masih bisa untung. Kalau jualan di kota mungkin nggak bisa untung karena Beda apa? lagi ya, Mas? Kalau di kota itu kita tempatnya nyewa, terus mahal. Kita punya tempat tinggal pun juga nyewa. Listrik bayar. Ini listriknya nggak bayar, Mas. Ini listriknya bayar. Kalau kita punya sendiri kan sedikit bayarnya. Tapi kalau kita biasa ikut nyalur-nyalur orang kan bayarnya kan double seperti itu. Nah, terus lokasi di sini lokasinya sendiri, jadi nggak nyewa. Kalau di kota ya, kalau 10.000 ya nggak masuk sate ayam. Karena di sini juga yang penjual sate ayam itu teman-teman, itu ada yang di sebelah saya juga ada, yang di sebelah kanan juga ada. Itu harganya itu 10.000 dan saya nggak mungkin lah yang kanan saya 10.000, kiri saya 10.000, saya jual harga ayam sate ayam 15.000. Nanti dagangannya nggak laku. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas, itu istrinya apa anaknya? Ini istri saya teman-teman. Ini istri saya dan ini hasil cinta saya. Kamu kenapa ketawa? Lucu. Lucu. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mas, saya mau jual sate tapi bingung apa? Mas, saya mau jual sate tapi bingung enaknya mangkal apa keliling. Nah, kalau mau pertama usaha sate itu keyakinan ya teman-teman. Kita harus tentukan budget kita. Kalau kita punya budget banyak, kita punya modal banyak, sebaiknya kita bisa memilih lokasi mana yang strategis untuk jualan. Kalau lokasi yang strategis untuk jualan teman-teman, yang penting lokasi itu di pinggir jalan, padat dari penduduk, tempatnya itu depan itu lalu lalang, kendaraan itu banyak, orang dari pasar, orang dari kerja. Nah, itu bisa dijadikan tempat jualan sate. Kalau misalkan keliling, kalau keliling ini modalnya pas-pasan teman-teman. Biasanya kita keliling atau modalnya bisa pas-pasan atau rumahnya itu terpencil, rumahnya itu jauh sekali masuk perusahaan, jadi dia nggak bisa jualan di rumahnya karena rumahnya itu terpencil, jadi jauh dari keramaian, jauh dari jalan. Nah, kalau keliling itu biasanya lebih senang karena biayanya itu modalnya nggak terlalu banyak karena hanya gerobak di atas motor, jadi dia hanya keliling. Jadi kalau mangkal kita sewa lokasi, beli gerobak yang besar untuk berjualan. Nah, seperti itu. Berarti intinya itu apa namanya, mangkal apa keliling itu tergantung budget dari kita ya, Mas ya? Ya, ya tergantung keyakinan lah kalau menurut saya. Kalau dia sana-sana kamu naik ke rumah, kalau misalkan ada rezeki banyak, ada rezeki lebih, kita bisa memilih lokasi. Kita langsung misalkan, wah kita punya uang sekian, kita langsung cari lokasi di depan Alfamart. Nah, biasanya kalau di depan Alfamart, Indomaret pasti banyak sekali lalu lalang kendaraan besar atau tempat-tempat yang dikunjungi seperti itu, atau di depan bank, nah misalkan itu. Jadi parkirannya luas. Nah, kita punya uang ini, saya punya uang, saya mau sewa lokasi di sini, saya jualan sate. Nah, seperti itu. Kalau uangnya pas-pasan seperti saya ini, ya sebaiknya keliling. Oke. Ya, Mas, Lanjut ya. pertanyaan yang selanjutnya. Mas, itu bumbunya nggak pakai kemiri? Kalau bumbu saya itu nggak pakai kemiri teman-teman, bumbunya itu apa adanya yang saya share di YouTube seperti itu. Jadi nggak ada kemiri. Kalau misalkan ditambahin kemiri ya malah tambah enak lah. Tapi tergantung sampean juga, karena saya jualnya itu 10.000 ya. Jadi kalau sate ayam 10.000 dibandingin sama sate ayam 20.000 ya kalah jauh ya teman-teman. Mulai dari cara pemotongannya, penyajiannya. Kalau 20.000 penyajiannya gimana, Mas? Kalau yang biasa 20.000 itu kan pakai daun pisang seperti itu. Oke, lanjut ya. Tadi Langsung. kan udah nyinggung harga 10.000 sama 20.000. Sekarang bedanya itu apa, Mas? Perbedaannya. Perbedaannya kalau 10.000 itu kalau dijual di kampung
seperti ini itu masih laku, tapi kalau dijual di kampung sini kok 20.000, pelanggan itu nggak ada yang datang teman-teman, karena kanan kiri saya itu jualnya itu masih 10.000. Sudah lah Dek, awas. Terus lanjut. Oke, untuk terakhir ya, Ya. Mas, apa amalannya kedagangannya laris? Selalu Amalan sayang keluarga. ya. Amalannya kedagangannya laris. Jelas, amalan dagangan laris itu banyak teman-teman. Sedekah ya bisa membuat laris, kita berdoa, kita sholat malam, kita tahajud, Wow. kita sholat pagi, kita sholat siang, kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Fatihah, itu semuanya itu bisa membuat mendatangkan penglarisan dagangan kita. Misalkan kita, ya Allah, dengan misalkan berdoa sholat tahajud malam-malam, ya Allah saya sholat tahajud minta dagangan saya laris, nah itu bisa bisa juga amalannya seperti itu. Banyak macam lah amalan untuk melariskan dagangan teman-teman. Kalau kecuali teman-teman itu, Mas saya nggak pernah berdoa, nggak pernah sedekah, tapi kok jualan saya laris, padahal uangnya saya buat mabuk terus. Nah, ini pertanyaan, ini jawabannya beda lagi teman-teman. Kalau seperti itu memang ada orang yang ditakdirkan ketika dia lahir ke dunia ini, dia sudah mendapat rezeki atau gift. Jadi walaupun dia nggak pernah berdoa, walaupun dia nggak pernah sedekah, dia rezekinya sudah ada. Beda dengan kita ini, seperti saya yang miskin ini, tetap berdoa, tetap berusaha ikhtiar kepada Tuhan. Artinya kalau kita kerja jualan sate, kita jangan, kalau kita kerja, pokoknya kalau kita kerja jangan lupa kita harus kerja juga kepada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu teman-teman. Intinya itu yang penting yakin nih ya Mas ya. Yakin 100%. Wes apa meneh? Ya udah selesai tadi yang terakhir. Wes. Oh yang terakhir. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan lagi, nanti kalau ada komen-komen atau pertanyaan bisa dikirim di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang sate.